Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan adalah Menpora Dito Aryo Tejo. Hari ini sudah hadir, ini berkenaan dengan namanya yang masuk dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Hari ini memang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan untuk Dito Aryo Tejo. Pemirsa, jika kita runut kasus ini, munculnya nama Dito Aryo Tejo dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G atau 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo setelah disebut-sebut oleh salah satu tersangka, yakni Komisaris PT Solid Media Sinergi Irwan Hermawan. Jadi berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang beredar, Irwan disebut memberikan atau diduga memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito, tepatnya pada November hingga Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini. Kemudian berdasarkan informasi bahwa uang puluhan miliar ini dikumpulkan dari konsorsium dan juga subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang totalnya mencapai 243 miliar rupiah. Baik pemirsa, kita sedang melihat atau menunggu kedatangan dari Dito Aryo Tejo. Bang, kotak-kotak, baca kotak-kotak kiri dikit, Bang, fotografer. Bang, fotografer kiri dikit, Bang. Oke, baik pemirsa, jadi sudah dikonfirmasi ya, berarti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sudah tiba di sana. Baik pemirsa, jadi sebelumnya Menteri Dito ini juga sudah memberikan konfirmasi dan memberikan statement ke media bahwa siap, menurutnya kapanpun dipanggil pasti akan siap dan menyiapkan nanti akan ada sesi khusus dengan media untuk menjelaskan apa yang terjadi di hari ini. Ya, makasih banyak ya. Kalau ada nomor rekening lebih kirim ke saya. Mau masuk surga, Pak. Baik pemirsa, jadi kami akan coba kembali untuk melihat awal mula terseretnya nama Menpora Dito Aryo Tejo dalam pusaran kasus BTS 4G. Jadi tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa hari ini Dito memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Kejagung. Nanti keterangannya ini dianggap penting dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Munculnya nama Dito dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo ini setelah disebut-sebut oleh salah seorang tersangka, Komisaris PT Solid Media Sinergi Irwan Hermawan, dan dari BAP yang sempat beredar juga disebutkan bahwa Irwan disebut memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito di November Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini. Kemudian uang puluhan miliar rupiah ini dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Totalnya pemirsa 243 miliar rupiah. Uang dalam pecahan dolar Amerika ini disebutkan diserahkan 2 kali ke rumah Dito di Jalan Denpasar. Kami bergabung dengan reporter Metro TV, ada Reva Waluko yang sudah berada di Kejagung. Reva, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Reva, bisa diceritakan apa yang sedang terjadi di sana saat ini?
Baik, tadi sempat datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilan menjadi saksi yang dimana atas kasus dari BTS Kominfo beberapa bulan yang lalu. Dito Aryo Tejo itu datang tadi sempat berjalan kaki sebelum pada akhirnya dia turun dari mobil ketika berada di dekat gerbang gedung Bundar dari Kejagung, Jakarta Selatan. Daripada itu, memang Dito tadi itu seharusnya memang datang pada pukul 9 pagi, akan tetapi dia ketika mengkonfirmasikan kembali, dia akhirnya datang tadi pada pukul 1 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selain daripada itu, Dito saat ini masih belum menyampaikan apapun pernyataan terkait dengan pemanggilan Dito pada hari ini, dan dia tadi hanya menyapa wartawan yang sudah hadir menunggu kedatangan dari Dito Aryo Tejo. Demikian. Baik, Reva, jadi untuk hari ini apakah sudah ada mendapatkan keterangan berkenaan dengan apa poin-poin yang akan diklarifikasi ke pihak Dito? Baik, untuk saat ini memang kami dari lapangan masih mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai poin-poin ataupun poin-poin klarifikasi lebih tepatnya mengenai pemanggilan dari Dito Aryo Tejo. Namun tadi saya juga sudah sempat untuk menanyakan kepada Kapus Penkum atau Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejagung, Bapak Ketut Sumedana, mengenai poin-poin tersebut, akan tapi masih belum dijawab hingga sekarang. Namun jika memang diperkirakan Dito Aryo Tejo ini datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilannya atas dari kasus dari BTS Kominfo yang dimana itu sempat diungkit oleh dari Irwan, maksud kami dari Irwan, komisaris dari salah satu PT yang terlibat sebagai tersangka dari kasus BTS Kominfo. Demikian. Oke, berarti sampai saat ini tadi ketika tiba di Kejagung ini belum ada statement apapun dari Menteri Dito ya, begitu Reva ya? Iya, betul. Bisa dikonfirmasi memang masih belum ada konfirmasi lanjut, akan tetapi kami juga masih mencari tahu mengenai poin-poin ataupun pertanyaan apapun, dan jika nanti sudah ada, itu akan kami langsung sampaikan kembali. Oke, untuk durasi juga belum ada informasi, Reva, berkenaan dengan poin-poin apa saja yang nanti akan ditanyakan? Baik, mengenai durasi, memang itu nanti akan kembali tergantung daripada pemanggilan dari ataupun pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kejagung kepada Dito Aryo Tejo. Namun untuk saat ini kami sudah menanyakan kembali kepada pihak dari Kapus Penkum dan memang masih belum ada jawaban terkait hal tersebut. Namun memang jika kita kembali atau beralih kepada kasus yang sempat menimpa atau mungkin sedang menimpa dari Aryo Tejo, maksud kami dari Dito Aryo Tejo sekarang, itu Dito diketahui diduga mendapatkan dana sebesar 27 miliar dari Irwan tersebut yang merupakan dana hibah dari kasus BTS Kominfo dalam bentuk dolar atau mata uang asing seperti itu. Namun kita bisa lihat saja nanti ke depannya seperti apa proses dari pemeriksaan ini akan berlangsung. Baik. Baik, saat ini sedang tidak ada dari Kapus Penkum Bapak Ketut Sumedana, dan kami akan coba untuk wawancara bersama dengan Bapak Ketut. Munduran dikit. Ayo, duduk. Pak Ketut, ini hari ini Pak Dito sudah datang sama hari ini bagi saksi. Kira-kira apa saja poin-poin yang akan didalami oleh Kejagung, Pak? Mundur dikit boleh Pak? Jadi begini ya. Mundur dikit Pak, Mundur ya. Oke. Baik Pak, lanjut Pak, silakan Pak. Sabar. Jadi pada siang hari ini ya semestinya Belum. Sabar Pak Ketut. Ini belum makan siang Pak Ketut loh. udah makan siang. Jangan keras-keras. Udah ya. Sedianya beliau diperiksa. Lanjut Pak, kami lagi. Jadi sedianya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi. Ya, tapi meminta pengunduran waktu karena memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13.00 pada hari ini. Ya. Nah, dalam rangka apa beliau diperiksa? Ya, beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dulu ya. Saksi untuk terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi, ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi, ya, yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH, yang nanti disidangkan tanggal 4 besok.
disidangkan. Pak. Ya, apalagi? Pernyataan yang dikonfirmasi dengan berita acara ya terkait uangnya itu atau gimana Pak? Yang disebutkan oleh IH. Apakah betul terkait dengan Itu nanti bagian daripada pemeriksaan. Ya, nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan sampaikan lagi kepada media. baik apakah hari ini ada saksi lain yang akan Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi pasti banyak yang kita periksa hari ini ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Makasih ya teman-teman. Pak Ketut. Makasih ya Mas. CNBC. Baik, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga hari ini Dito Aryo Tejo hari ini diperiksa soal kasus BTS dan sudah tiba di Kejagung. Bahwa Menteri Dito diinformasikan juga sudah melapor ke Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek berkenaan dengan pemanggilan di hari ini. Menurutnya ini diperlukan untuk melapor karena dikhawatirkan akan mengganggu isu nasional. Kemudian juga Dito juga sudah mendapatkan tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang berkenaan dengan kasus ini, yang menurut Presiden ini juga harus menghormati semua proses hukum, kalau dipanggil harus dihadiri, begitu. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini.